Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, calon auditor yang saya banggakan. Salam sehat dan selalu semangat ya. Di pertemuan akhir ini kita akan diskusi tentang pelaporan audit, yang dimana sebelumnya kita diskusi tentang penyelesaiannya. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana penerbitan laporan audit. Ya. Bahwa apabila semua sudah dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian tadi, dan tidak ditemukan adanya penyimpangan yang signifikan, maka auditor akan menerbitkan laporan standar tanpa pengecualian atau yang disebut dengan kata-kata baku WTP. Ya, maka auditor akan menerbitkan laporan standar tanpa pengecualian dengan kata-kata baku. Ya. Apabila ada hal yang dikecualikan, maka kantor akuntan publik akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan klien. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang ditemukan dan signifikan terhadap laporan keuangan tadi, langsung diterbitkan pendapat akuntan ya. Tetapi jika ditemukan hal-hal yang tadi cukup signifikan berpengaruh terhadap laporan keuangan, maka akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan klien dulu ya. Kemudian mengkomunikasikan pembahasan tentang kecurangan dan tindakan ilegal yang ditemukan. Ya. Kemudian pembahasan tentang kurangnya pengendalian internal mungkin. Ya. Jadi adanya kecurangan atau tindakan ilegal itu bisa saja karena apa? Kurang pengendalian internalnya kurang. Pembahasan lain yang kepada tim audit, kalau perusahaan itu memiliki komite auditnya, maka kita sebagai auditor harus melakukan pembahasan hal lain dengan teman-teman audit internalnya. Tujuan komunikasi apa sih sebenarnya? Kita sebagai auditor selalu mengkomunikasikan, yaitu memiliki tujuan diantara menyampaikan pertanggungjawaban auditor atas laporan keuangannya. Ya, karena sudah kita lakukan, maka kita menyampaikan laporan. Ya, menyediakan telaah atas membahas telaah atas ruang lingkup dan waktu penerapan audit. Jadi kita memaparkan, menyajikan ya kedalamannya. Karena kalau laporan saja kan mungkin salah cara membacanya akan beda dengan kita mengkomunikasikan secara langsung. Yang berikutnya adalah menginformasikan adanya temuan penting, misalnya selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Siapa? Ya manajemen. Jadi memberikan informasi ini loh temuan-temuannya. Kami melakukan audit menemukan hal-hal yang penting. Berikutnya adalah menginformasikan hal yang relevan dalam audit kepada pihak yang bertanggung jawab ya atas manajemen itu, ya pengelolaan itu. Jadi itu tujuannya. Nah, laporan audit sudah, maka di antara laporan audit harus ada laporan untuk manajemen yang disebut apa? Manajemen letter. Ya. Jadi auditor itu ketika selesai mengaudit membuat 2 laporan. Satu laporan audit, yang kedua adalah laporan untuk manajemen yang disebut manajemen letter. Manajemen letter itu ditujukan untuk menginformasikan ke pihak klien mengenai rekomendasi kantor akuntan publik guna peningkatan bisnis klien di masa depan ya. Jadi khusus untuk intern manajemen ini. Kalau laporan audit tadi untuk konsumsi pihak publik atau siapa yang membutuhkan laporan audit. Ini 2 hal yang berbeda. Pelaporan audit bisa saja ya, mulai dari judul laporannya seperti apa, alamat laporan auditnya, paragraf pembukanya atau pernyataan faktanya, ya, ada 4. Paragraf ruang lingkup pemeriksaannya, paragraf pendapat, ya, pendapat itu tadi wajar atau tidak wajar, wajar dengan pengecualian dan sebagainya. Kemudian tanda tangan, nama, ya, akun auditornya, nomor lisensi auditornya dan kantor akuntan publiknya. Ya, kemudian tanggal laporan audit, tanggal pekerjaan lapangan diselesaikan kapan. Nah, itu format laporan audit ya. Ya, beberapa contoh aja nih. Syarat laporan standar audit tanpa pengecualian. Nah, ini syaratnya. Seluruh laporan neraca, laba rugi, saldo laba, perubahan modal dan laporan arus kas dimasukkan dalam laporan keuangan. Ada semua nih, ini kalau WTP ini. Kemudian 3 standar umum audit diikuti dalam seluruh penugasannya ada. Bukti yang tepat, memadai telah diakumulasi dan diauditor, ya, melakukan penugasan sesuai dengan ya cara yang membuat
dia dapat memastikan, auditor memastikan ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Ya. Kemudian laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau SAK-nya. Yang kelima adalah tidak adanya keadaan yang memerlukan paragraf atau penjelasan khusus. Itu kalau pendapatnya WTP. Ya. Kalau laporan itu memiliki pendapat, ya, laporan ya tanpa penjelasan dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata, lah ini beda lagi. Maka audit yang lengkap dilakukan dengan keyakinan akan hasil laporan keuangan yang disajikan dengan wajar. Tetapi ya, auditor itu bisa yakin bahwa perlu ada informasi tambahan. Lah inilah yang namanya modifikasi kata. Menjelaskan apa yang ditemukan. Sebenarnya wajar, tapi menjelaskan apa yang ditemukan itu. Kalau dengan pengecualian ya, nah ini beda lagi. Jadi ada beberapa pendapat ini. Kalau pendapatnya itu wajar dengan pengecualian, maka ada tambahan. Auditor memutuskan bahwa keseluruhan laporan keuangan itu disajikan wajar. Oke lah wajar. Tetapi ruang lingkup audit dibatasi. Ya. Karena wajar tapi karena dibatasi secara material atau prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak diikuti dengan membuat laporan keuangan. Nah, itu kecuali apa lah ini namanya? Pendapat wajar dengan pengecualian, misalnya pendapatnya wajar secara keseluruhan, tetapi atau kecuali misalnya aktiva tidak berwujud, ya ini karena tidak bisa menyentuh ke situ auditornya. Oke. Lantas kalau pendapatnya, ya opininya tidak wajar. Nah, ini auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dengan wajar. Jadi auditor boleh saja, sah-sah saja ya. Memberikan pendapat tidak wajar dengan ya, tidak dapat memberikan opini apakah laporan keuangan disajikan dengan wajar atau tidak. Nah ini apa karena apa? Ya semua tidak terpenuhi di dalam penyajian laporan keuangan. Buktinya tidak cukup, ya sehingga ruang pekerjaan untuk melakukan audit menyeluruh tidak terbatas. Lah ini sebenarnya bisa saja auditor memberikan pendapat tidak wajar. Ya. Nah di sini. Hal yang terkait dengan paragraf penjelasan teman-teman. Contoh ya, hal-hal berikut yang mendorong auditor untuk memberikan keterangan dalam paragraf penjelasan di laporan audit, ya, paragraf 4 itu. Kurang penerapan konsisten atas prinsip akuntansi berlaku umum. Jadi bisa dijelaskan seperti, oh ternyata ya, kurang ada penjelasannya karena laporan keuangan kurang konsisten dalam menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Atau ya, penjelasannya keraguan atas kelangsungan usaha perusahaan. Jadi tadi dengan penjelasan wajar dengan penjelasan. Auditor atau ya menyetujui adanya perbedaan dengan prinsip yang wajib diterapkan. Bisa seperti itu. Atau penekanan pelaporan yang melibatkan auditor lain. Ya. Beberapa hal yang terkait dengan pelaporan keuangan itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kalau ada sesuatu bisa lakukan diskusi dengan saya. Baik secara online mau GC mau dengan WA, ya silakan saja. Sempatkan waktu Anda untuk melakukan pemahaman audit secara keseluruhan dari awal proses audit sampai dengan penyelesaian laporan audit. Itu dari saya untuk terakhirnya dalam pertemuan audit 1. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf apabila saya selama menyajikan kepada teman-teman belum memuaskan, tapi saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Silakan berkomunikasi dengan seefektif mungkin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.